sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kalian menekan tombol like dan subscribe agar channel ini berkembang dan memberi ilmu pengetahuan tentang permotoran di dunia. Oke, lanjut. Halo guys, balik lagi bersama pecinta motor tua tentunya. Kali ini pecinta motor tua ingin membahas sejarah motor klasik bebek Honda dari masa ke masa. Honda. Siapa yang tidak kenal dengan Honda? Produsen motor asal Jepang ini memang sudah fenomenal dan memperoleh titel Best Selling Motorcycle in the World. Bahkan penjualan motor Honda ini sangatlah pesat di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah Honda ini menjadi kalimat pengganti motor. Namun sehebat-hebatnya Honda, sebenarnya dulu dia cuma underdog di pasar motor internasional. Honda harus bersaing dengan BSA, Auto Union, Harley Davidson, BMW, dan lain sebagainya dengan kubikasi yang besar dan kokoh. Tentu bermain dengan cara biasa, membuat motor dengan tipe yang sama akan kewalahan. Apalagi ini merek kurang terkenal dari negara ujung timur sana. So, Honda mencoba memutar otak untuk membuat sesuatu yang inovatif dan akhirnya benda ini keluar dengan nama Honda Super Cup. Super Cup adalah desain motor ala Honda yang dibuat dengan mencampurkan kemudahan ala skuter dan ketangguhan ala motor nekat. Dibekali dengan mesin tidur berkubikasi 50cc dan transmisi 3 kecepatan serta kaki 17 inci. Cup sendiri artinya anak monster. Sepertinya ini menjadi salah satu doa dari Honda agar motor ini tangguh walaupun dimensi kecil. So, kita mulai saja generasi Cup dari Honda C50. Honda Super Cup generasi 1. Sejatinya motor ini dipasarkan dengan 3 tipe, yaitu Honda C50, C80, C100, dan lahir pada tahun 1958. Namun Honda C50 hadir di Indonesia pada tahun 1961. Motor ini dijuluki bebek unyil dengan identitas lampu yang berada di dada motor, mesin 50cc, dan kunci kontak di samping jok. Di belahan dunia lain, motor ini disambut cukup antusias seperti di Amerika dan Australia. Bahkan sebuah band bernama Beast Boy membuat lagu khusus untuk Honda Cup berjudul Little Honda. Nomor 2, Honda Super Cup generasi 2. Pada tahun 1966, Honda akhirnya merefresh kembali motor andalannya. Mengingat penjualannya yang melejit, tentunya freshman menjadi perlu. Nah, mulai dari sini tidak hanya bodi yang diupdate namun juga kubikasinya. Keluaran Honda C50 atau C70 dan C90 menggunakan P-Spot karena identitas joknya yang mirip dengan P-Spot dan terpisah dengan belakang. Selain jok berbentuk P-Spot, identitas Cup Gen 2 ini cukup terdapat di posisi headlamp yang menyatu dengan setang. Cup generasi kedua akhirnya berhenti di tahun 1973. Honda Super Cup generasi ketiga. Untuk generasi ketiga ini hanya dijual tipe 70cc dan masih wirawiri sampai sekarang. Sekilas memang tidak ada perubahan dengan generasi kedua. Perubahan yang paling terlihat adalah kunci kontak yang berada di dekat stang, jok bonceng dan rider menjadi satu, dan stang kini berbentuk V. Di generasi ini dikenal dengan nama pitung karena dalam bahasa Jawa, pitung puluh sesuai kubikasi cup ini. Honda Astrea 700 dan 800. Karir Honda Super Cup berhenti pada tahun 80-an dan dilanjutkan dengan tahtanya oleh Honda Astrea 700 dan Honda Astrea 800. Pertama kita ngobrol Astrea 700 aja kali ya. Nah, apa bedanya dengan pitung? Wah, di frekuensi cukup besar karena motor ini desain dengan serba mengotak dan totality full change. Desain motor ini bisa terlihat dari headlamp berbentuk trapesium,
Lampu sen kotak bertengger di stang, stop lamp kotak dengan sen pisah, posisinya tepat di bawah jok, dan panel speedometer mengotak dan menyatu dengan lubang kunci mesin tetap 70 cc, 3 speed, penyempurnaan dari pitung. Setelah itu Honda melakukan facelift dengan mengeluarkan Honda Astrea 800. Mulai dari sini Astrea 800 melakukan pembenahan dengan jok yang bertambah lebar, punuk yang lebih ramping, speedometer dengan dimensi yang lebar dan informatif, visor dibatok, lubang kecil di bawah stang, dan lampu kini berada di bawah jok, dan lampu sen menyatu dengan headlamp atau stop lamp. Soal kubikasi bertambah menjadi 80 cc dan transmisi menjadi 3 speed. Honda Astrea Star dan Astrea Prima. Sebenarnya dalam generasi ini bisa dibilang penyempurnaan semata dari tipe Astrea 700 dan Astrea 800. Astrea Star hadir pada tahun 1985 sebagai pengganti Astrea 800. Perbedaan bisa dilihat dari headlamp yang berbentuk transmisium namun lebih ramping. Lampu sein lebih slim dan simple, sayap juga lebih minimalis. Selain itu, perbedaan juga terlihat di stop lamp belakang. Di bagian stop lamp berbentuk ekor bebek. Dari segi mesin Star sudah memakai CDI, tidak platina. Selain itu, tahta dilanjutkan kepada Astrea Prima pada tahun 1988. Ini adalah versi minor change dari Astrea Star. Namun, penambahan kelengkapan seperti shockbreaker depan yang sudah teleskopik dan kubikasi, mesinnya yang 95 cc, transmisinya juga sudah 4 speed atau 4 speed. Versi ini masih build up dari Jepang dan yang bisa mencengangkan top speednya bisa 120 km per jam. Gila. Selanjutnya ada Honda Astrea Grand. Sebagai penerus Prima, Grand cukup banyak perubahan di sektor bodi pada tahun 1991. Gap antara Grand dan Prima memang cukup dekat sebab di era ini kompetitor sudah mulai mengganas. Sebut saja Yamaha Alfa dan Suzuki Crystal. Oleh sebab itu, Grand ada sebagai refreshment dari Prima. Berbekal mesin yang tidak jauh beda dengan Prima, namun bodi dibuat lebih aerodinamis dan slim. Selain itu, headlamp dan stop lamp dibuat minimalis dan mengikuti lekuk bodi. Perbedaan lain terdapat di footstep belakang yang penempatan dudukannya terpisah, tidak mengikuti swim arm. Alhasil meminimalisir getaran. Pada tahun 1994, Grand kembali update dengan menambahkan seperti spoiler ductile di belakang beserta stop lamp. Bisa dibilang di generasi ini top speed pun masih 120 km per jam. Dan selanjutnya Honda Astrea Supra dan Honda Astrea Impreza. Di tahun 1997 hadirlah penerus Grand dengan tampilan yang lebih modern dan berkelas, yaitu Toyota Supra. Yup, ini adalah Supra generasi pertama dengan mesin C sebelumnya, namun desain full change. Headlamp kini menyatu dengan sein, stop lamp mengadopsi desain ductile, suspensi belakang, dan speedometer yang jauh lebih modern dan mudah terpantau. Dari sini penjualan Honda makin gila karena desain yang slim dan modern. Sementara Astrea Legenda dan Astrea Legenda 2 hadir menjadi pengganti Honda Astrea Impreza. Bedanya, sepertinya hanya stripping semata. Namun Legenda hadir tetap memanjakan seseorang yang terjebak masa lalu dan sebagai low end dari Supra. Namun penjualan yang seret mengakhiri di tahun 2004 dan menyerahkan tahtanya kepada Supra Fit yang diposisikan sebagai low end cup. Oke guys, mungkin itu aja info dari pecinta motor tua. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe, oke? Dan jangan lupa follow pecinta motor tua ID di Instagram, oke? Terima kasih. Oke, akhir kata, terima kasih.